Tadi sudah saya sampaikan dalam Prodeskel ada 3 kelompok data dasar keluarga, kemudian data potensi dan data tingkat perkembangan. Nah, sampai saat ini dalam pengisian data dari progres Bapak sekalian ada yang memang sudah lengkap, tapi juga ada yang belum. Contohnya misalnya data dasar keluarga. Jadi banyak yang ternyata baru mengisi kepala keluarga, ya. Kita lihat di anggota keluarga ini belum terisi Bapak sekalian. Kalau dalam kepala keluarga mungkin hanya satu, ya, misalnya kakaknya namanya Anton, berikut dengan instrumen berikutnya. Tapi kemudian kita lihat di anggota keluarga ini masih kosong ataupun diisi hanya satu nama Anton tersebut. Nah, ini yang perlu kita cross check bersama sehingga dalam anggota keluarga nanti kita isi. Misalnya di keluarga itu ada 5, ya, ada suami, ada istri, ada 3 anak, atau mungkin tambah yang lain, ya, ada kakek nenek, setidaknya dimasuk dalam kartu keluarga. Jadi kita data satu persatu. Nanti kalau datanya lengkap, tiap keluarga tentunya bisa banyak manfaatnya, bisa dianalisa untuk kepentingan yang lain. Nah, tadi data potensi juga, jadi ini data 1 tahun, dan dengan instrumen sekarang ini tentunya banyak sekali masukan, ya. Banyak memang dalam pengertian mungkin tidak mengetahui data tersebut. Ya, memang dalam Permendag 12 itu sebenarnya maksudnya adalah sebagai cross check, ya, untuk data sektoral. Misalnya di sana ada data lahan kritis. Misalnya data lahan kritis tersebut adalah kewenangan dari mungkin Dinas Pertanian atau Dinas Lingkungan Hidup. Nah, di sana dengan instrumen yang ada atau pola sekarang, bagaimana bisa mencari tahu atau bagaimana data tersebut bisa sampai di desa, walaupun secara tugas harusnya dinas tersebut sudah memberitahu ke desa yang bersangkutan. Nah, hal-hal yang begini mungkin kita belum smooth, ya, kita belum terpola dengan baik. Nah, tapi ke depan dalam instrumen kami tentunya akan memilah-milah hal tersebut, ya. Pada intinya data-data di OPD, di SKPD yang berbasis per desa tentunya harus bisa dipilah per desanya, dan nanti akan mudah dimasukkan dalam masing-masing akun atau masing-masing rumah Prodeskel ini. Kemudian data tingkat perkembangan sama, ini variabel-variabel dari yang ada, ya, dari tingkat perkembangan ada kurang lebih ada 9 variabel atau 10. Nah, ini harus diisi. Nah, sekarang ada kritik, kenapa dalam Prodeskel inputnya tidak satu input saja, ya. Kalau di aplikasi sekarang 3-tiganya menginput, ya. Jadi dari DDK sendiri, potensi sendiri, tingkat perkembangan sendiri. Walaupun di menunya DDK nanti ada aplikasi atau ada menu pembaruan data. Yang sebenarnya kalau datanya lengkap, terisi semua instrumen, tentunya akan bisa dibarukan untuk mengisi potensi dan perkembangan. Nah, ke depan banyak sekali masukan, kenapa tidak harus satu entry saja sehingga memudahkan desa. Nah, ini sangat baik sekali. Dan sekarang tengah menyusun grand design untuk Prodeskel ini, diikuti dengan re-engineeringnya. Kami berharap nanti instrumennya bisa kita cermati bersama sekalian, ya. Kalau nanti ada yang tanya instrumen ini bagaimana, ya itulah mungkin kalau sekarang susah, itulah catatan kita bersama, ya, untuk ke depan supaya lebih baik dan intinya memudahkan teman-teman desa dan kelurahan. Nah, terkait dengan data Prodeskel untuk sumber informasi ini juga sering ditanyakan, siapa sih sebenarnya sumber informasinya. Intinya semua para pihak yang ada di desa, ya, terutama adalah di sana secara struktur ada mungkin perangkat desa, di sana sudah terbagi habis masing-masing urusan dan masing-masing seksi, ya. Jadi kalau baik tentunya data tersebut sudah bisa untuk mengisi Prodeskel. Kemudian dari kelembagaan desa yang ada, tim gerak PKK, kemudian dari BPD-nya, BPD juga BPD kinerja, ya, di sana ada proses untuk musdes dan seterusnya. Di sana juga ada data di sana. Kemudian dari LPM-nya sendiri, kemudian dari pengurus RT, RW, ya. Kemudian mungkin ada UPT, ya, atau apapun namanya yang ada di kecamatan, ya, itu bisa dimintai sumber informasinya. Yang tadi saya sampaikan, misalnya soal pertanian, di kecamatan ada Menteri Tani, soal peternakan ada Menteri Ternak, dan terusnya. Nah, intinya data-data tersebut dengan sumber informasi yang paling dekat dengan desa dan kelurahan.
Kemudian ini juga pengolahan data tadi kami sampaikan sudah dengan sistem ya di kami yang saat ini juga dilakukan kajian dan penyusunan grand design kembali supaya bisa lebih baik dan pendaya gunanya bisa lebih optimal. Nanti pendaya gunaan tidak lagi manual lagi Pak, mungkin nanti sistem by sistem Pak. Jadi kita nggak bisa lagi misalnya ada permintaan data kita secara manual lagi. Jadi nanti akan terdaya guna kalau memang data tersebut bisa mensupport untuk sistem yang lain. Nah itu tugas bersama kita semua. Kemudian pendaya gunaan data ProDeskal yang tadi kami sampaikan kalau saat ini masih terbatas ya. Mungkin yang paling urgent adalah tentang rujukan untuk penentuan SO3 desa ya. Walaupun ini teman-teman desa mungkin banyak yang belum optimal ya dalam ini tahunan atau 5 tahunan yang digunakan ya untuk dasar dari penentuan SO3 desa ini. Kalau desa swadaya di sana diwajibkan 2 kasih dan 2 KAUR, kemudian kalau swakarya dapat 3 kasih dan dapat 3 KAUR. Tapi kalau swasembada harus 3 kasih 3 KAUR. Karena kalau swasembada tentunya desanya sudah maju dan mandiri Bapak sekalian. PADS-nya mungkin sudah tinggi ya, struktur masyarakatnya sudah maju. Dalam arti maju bukan berarti misalnya pertanian berubah berjasa, tapi intinya lebih kepada kemandirian desa itu sendiri, bisa hidup atau tidak tergantung pada pendanaan dari atasnya Pak. Artinya sudah mampu secara pendanaan. Kemudian dijadikan untuk penilaian pengukuran kinerja. Ini yang kita pakai ya untuk lomba desa dan kelurahan. Ini kita juga merujuk pada data ProDeskal. Ya, kalau saat ini dipersyaratkan ya untuk lomba desa minimal swadaya, atau untuk daerah tertentu memang ini jadi suatu pertimbangan buat kami ya untuk wilayah timur khususnya. Jadi sebenarnya harapan kami dengan syarat-syarat tersebut bisa mempercepat pengisian data ProDeskal itu sendiri. Kemudian mohon izin Bapak sekalian kalau boleh ya, saat ini mungkin ada suatu persoalan ya terutama dalam aplikasi ya, mungkin ada yang belum tahu username-nya maupun password-nya, mungkin nanti bisa di-chat. Di sini ada teman kami juga yang nanti akan memberikan kode tersebut kalau seandainya belum tahu. Tapi kalau kabupatennya sudah aktif, mungkin bisa diselesaikan di tingkat kabupaten Bapak sekalian, tidak harus ke kami. Jadi dalam ProDeskal bisa Pak mereset untuk desa kelurahan di tingkat kabupaten. Jadi sebisa mungkin Bapak tingkat kabupaten lah bisa menyelesaikan terkait dengan hal tersebut, sehingga kita optimal dalam mendorong untuk pengisian data ProDeskal.